Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan literasi bahasa Inggris. Ke soal yang pertama, soal nomor 23. The world text tells us about, keseluruhan teks menceritakan kita tentang, keseluruhan teks. Nah, jika yang ditanya keseluruhan teks menceritakan tentang, apakah kita harus membaca keseluruhan isi teks tersebut? Tentu tidak, cukup kita cari masing-masing inti pembahasan dari setiap paragraf. Nah, dari situ kita bisa mengetahui apa sih teks ini menceritakan tentang apa sih. Jadi, kita tidak perlu membaca keseluruhan isi teks, cukup kita cari poin-poin penting atau inti pembahasan di setiap paragraf. Kita ke paragraf pertama terlebih dahulu. There are three separate sources of hazard in the process of supplying energy by nuclear power. Ada 3 sumber bahaya yang terpisah dalam proses penyediaan energi oleh tenaga nuklir. Di kalimat pertama, paragraf pertama ini membahas bahwa ternyata ada 3 bahaya dalam proses penyediaan energi oleh tenaga nuklir. Artinya, kalimat-kalimat selanjutnya dalam teks ini tentu akan membahas 3 bahaya tersebut. Jadi jika seperti itu, kita bisa langsung saja mengetahui bahwa pasti keseluruhan teks ini menjelaskan terkait dengan bahaya yang bisa terjadi dalam proses penyediaan energi oleh tenaga nuklir. Tapi kita bisa saja lanjutkan saja apa-apa sih bahaya tersebut. Kita lanjutkan dulu kalimatnya. The radioactive material must travel from its place of manufacture at the power station. Bahan radioaktif harus melakukan perjalanan dari tempat pembuatannya di pembangkit listrik atau di power station. Berarti ini merupakan masalah yang pertama. Karena kenapa? Masalah ini membahas bahwa radioaktif itu harus melakukan perjalanan dari tempat pembuatannya di pembangkit listrik. Cukup sampai sini. Kita lanjut ke paragraf kedua. Next, there is the problem of waste. Selanjutnya, masalah sampah. Artinya ini masalah yang kedua. Berarti kemungkinan masalah ketiga ada di paragraf ketiga. Coba kita baca. Finally, there is the problem of accidental exposure due to a leak or an explosion at the power station. Terakhir, ada masalah pemaparan yang tidak disengaja akibat kebocoran atau ledakan di power station atau di pembangkit listrik. Nah, ini sudah kita ketahui nih bahwa di paragraf pertama itu merupakan masalah yang pertama. Kemudian di paragraf kedua merupakan masalah yang kedua, yaitu terkait sampah. Kemudian ke paragraf terakhir adalah masalah yang ketiga, yaitu ada kebocoran atau ledakan. Berarti keseluruhan teks ini membahas terkait dengan potensi bahaya yang bisa saja disebabkan oleh tenaga nuklir. Di pembangkit listrik. Kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Opsi yang A, the danger of transporting radioactive materials. Bahaya pengangkutan bahan radioaktif. Ini ada di paragraf pertama tadi, tetapi ini hanya paragraf pertama, yaitu terkait dengan pengangkutan material radioaktif. Berarti jika seperti itu, ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena soalnya meminta kita untuk mencari keseluruhan isi teks. Sedangkan opsi yang A ini hanya pada di paragraf pertama. Berarti opsi yang A bukan jawabannya. Opsi yang B. The way to make radioactive waste not dangerous for people. Cara agar limbah radioaktif tidak berbahaya bagi manusia. Ini tidak ada dijelaskan karena teks ini hanya fokus pada 3 masalah dari proses penyediaan energi oleh tenaga nuklir. Berarti bukan opsi yang B juga jawabannya. Opsi yang C.
the potential danger in supplying. Oke, ini ada tipe supplying. Oke, the potential dangers in supplying energy by nuclear power. Potensi bahaya dalam penyediaan energi oleh tenaga nuklir. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita baca tadi atau inti pokok yang kita baca tadi bahwa ada potensi bahaya yang bisa disebabkan oleh penyediaan energi oleh tenaga nuklir, yaitu tadi terkait dengan 3 masalah utama. Oke, berarti untuk soal nomor 23, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, tapi kita simpan dulu. Kita baca dulu opsi yang lain, opsi yang D. The accident caused by nuclear power station. Kecelakaan yang disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Oke, ini tidak ada dijelaskan, berarti opsi yang D salah. Opsi yang E. People objection to the establishment of nuclear station. Keberatan masyarakat terhadap pendirian stasiun nuklir. Oke, ini juga tidak ada dijelaskan dalam teks, berarti untuk soal nomor 23, opsi yang paling tepat memang adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 24. Soal nomor 24 ini, oke, masih dengan teks yang sama. What makes to the transport of radioactive materials dangerously for people's lives? Oke, apa yang menyebabkan pengangkutan bahan atau zat radioaktif itu berbahaya bagi people's life atau kehidupan manusia? Oke, ini terkait dengan masalah pengangkutan, berarti ini merupakan masalah yang pertama, berarti ada di paragraf pertama tadi. Oke, kita baca dulu mulai dari masalah yang pertama tadi, yaitu di sini. The radioactive material must travel from its place of manufacture at the power station. Oke, bahan atau zat radioaktif harus melakukan perjalanan dari tempat pembuatannya di pembangkit listrik. Oke, kita lanjut kalimatnya. Although the power station themselves are solidly built, meskipun pembangkit listrik itu sendiri dibangun dengan kokoh, the containers used for the transport of material are not. Kontainer atau wadah yang digunakan untuk pengangkutan material itu are not atau tidak. Artinya sebenarnya teks ini mengatakan bahwa pembangkit listrik itu tidak ada masalah karena dibangun dengan kokoh. Hanya saja kontainernya atau wadahnya yang terbuat dari material yang tidak kokoh. Berarti ini merupakan masalahnya adalah kontainernya atau wadahnya, bukan pembangkit listriknya. Oke, apa sih yang menjadi masalah dari kontainer ini? Ya, kita juga nggak tahu karena di teks ini tidak menjelaskan secara lebih rinci. Tapi yang pasti, di kalimat ini mengatakan bahwa pembangkit listrik itu sendiri tidak ada masalah karena dibangun dengan kokoh, tetapi kontainernya untuk mengangkut tidak. Berarti yang jadi masalah adalah kontainernya. Opsi yang B, the containers. Oke, soal nomor 25. Which of the following statement is true about radioactive waste? Oke, manakah pernyataan berikut ini yang benar tentang radioactive waste atau limbah radioaktif atau sampah radioaktif? Berarti ini terkait dengan masalah sampah atau limbah. Ada di paragraf kedua tadi. Kita baca dulu paragraf kedua. Next, there is the problem of waste. Selanjutnya, masalah limbah atau sampah. All nuclear power station produce waste that in most cases will remain radioactive for thousands of years. Semua stasiun tenaga nuklir itu menghasilkan limbah yang dalam banyak kasus akan tetap radioaktif selama bertahun-tahun, selama ribuan tahun. Oke, lanjut. It is impossible to make this waste non-radioactive. Mustahil membuat limbah itu menjadi non-radioaktif, and so they must be stored in one of the inconvenient ways the scientists have invented. Oke, dan sehingga mereka itu harus disimpan dengan cara yang tidak nyaman.
seperti apa yang dilakukan oleh para ilmuwan. For example, contohnya, they may be buried under the ground. Mereka mungkin terkubur di bawah tanah. Oke, mereka ini dalam artian limbah tadi. Or drop into abandoned mines. Atau jatuh ke lubang tambang yang ditinggalkan. Or sunk in the sea. Atau ditenggelamkan di laut. Oke, jadi ada yang dilakukan para ilmuwan untuk mengatasi limbah tadi, yaitu contohnya mengubur ke tanah, kemudian menyimpan di tambang yang ditinggalkan, kemudian ditenggelamkan di laut. Kemudian, however, namun, this method do not solve the problem. Namun, metode ini tidak menyelesaikan masalah. Since an earthquake could easily crack the containers open. Karena gempa bumi itu dengan mudah membuat kontainernya terbuka. Berarti 3 metode tadi itu tidak cocok digunakan karena gempa bumi dengan mudah membuat kontainer atau wadahnya itu terbuka. Oke, berarti kita bisa analisis masing-masing opsi jawaban ke opsi yang A. There will be no more danger when radioactive waste are buried underground. Oke. Tidak akan ada lagi bahaya bila limbah radioaktif itu dikubur di bawah tanah. Oke, ini salah yang pastinya. Kenapa? Karena ada tadi penjelasannya bahwa metode itu tidak cocok digunakan atau metode tadi tidak menyelesaikan masalah karena gempa bumi dapat dengan mudah membuka kontainer dari limbah tadi. Berarti opsi yang A salah. Opsi yang B. There is no chance of saving people's life from radioactive waste. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawa orang dari limbah radioaktif. Oke, ini tidak ada dijelaskan. Opsi yang C. Radioactive waste become non-radioactive when they are sunk in the sea. Oke. Limbah radioaktif menjadi non-radioaktif ketika ditenggelamkan di laut. Oke. Ini juga tidak seperti itu dijelaskan. Ini hanya mengatakan bahwa itu selama ribuan tahun itu tetap akan menjadi radioaktif. Oke, lanjut. Yang D. Only earthquakes can change radioactive waste into non-radioactive waste. Hanya gempa bumi yang dapat mengubah limbah radioaktif menjadi limbah non-radioaktif. Oke, ini juga tidak dijelaskan, berarti opsi yang D juga salah. Opsi yang E. Natural disaster may cause very serious leaks in buried containers of radioactive waste. Bencana alam dapat menyebabkan kebocoran yang serius pada kontainer dari limbah radioaktif. Oke, ini tepat sesuai dengan yang kita bahas tadi bahwa tiga metode tadi itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena gempa bumi itu dapat dengan mudah membuat kontainer terbuka. Berarti opsi yang E ini adalah opsi yang paling tepat. Lanjut, soal nomor 26 masih dengan teks yang sama. We may conclude from the third paragraph that the problem of accidental exposure is caused by. Oke, kita dapat menyimpulkan dari paragraf ketiga bahwa masalah of accidental exposure, masalah pemaparan yang tidak disengaja itu disebabkan oleh, kita baca dulu paragraf ketiga. Finally, there is the problem of accidental exposure due to a leak or an explosion at the power station. Terakhir, ada masalah pemaparan yang tidak disengaja akibat kebocoran atau ledakan di power station atau di pembangkit listrik. Fokusan kita pada kata accidental atau kata yang tidak disengaja. Tidak disengaja kan artinya itu merupakan murni kesalahan dari manusianya. Kenapa? Ya karena manusianya itu tidak hati-hati. Berarti jika seperti itu, maka opsi yang paling tepat adalah opsi yang A, yaitu human error. Soal nomor 27. Ini teks baru lagi, kita baca dulu soalnya. The title that best suit the passage will be
Judul yang paling sesuai dengan bacaan tersebut adalah, judul itu harus memuat keseluruhan isi yang ada dalam teks. Jadi, judul harus memuat inti keseluruhan yang dibahas dalam teks. Jadi jika seperti itu, apakah kita harus membaca keseluruhan isi teks? Ya, pada dasarnya sebenarnya kita membaca memang keseluruhan isi teks, tapi itu akan sangat memakan waktu, belum lagi jika kita harus mengartikan kata per katanya. Jadi, untuk memudahkannya, kita cari ide pokok di masing-masing paragraf. Nah, dari ide pokok tersebut, kita bisa simpulkan mana sih judul yang paling tepat dari bacaan tersebut. Kita ke paragraf pertama dulu. Nah, ide pokok itu biasanya berada di awal kalimat dan akhir kalimat. Kita ke awal kalimat dulu di paragraf pertama. If a person suddenly encounters any terrible danger, jika seseorang tiba-tiba menghadapi bahaya yang mengerikan, the change of nature one undergoes is equally great. Perubahan sifat yang dialaminya juga akan sama. Kalimat ini membahas bahwa jika seseorang itu menghadapi bahaya, maka perubahan sifatnya itu hebat. Lanjut ke kalimat terakhir. On the other hand, di sisi lain, frequently in cases of sudden extreme peril, di sisi lain, seringkali dalam kasus-kasus yang ekstrim yang tiba-tiba, which cannot be escaped by flight, dan tidak dapat diloloskan dengan melarikan diri, and must be instantly faced, dan harus segera dihadapi, even the most timid man at once as if by miracle. Bahkan orang yang paling pemalu sekaligus seolah-olah dengan keajaiban become possessed of the necessary courage. Menjadi memiliki keberanian yang diperlukan, sharp quick apprehension, and swift decision. Pemahaman yang cepat dan keputusan yang tepat. Berarti di kalimat terakhir ini membahas bahwa jika ada bahaya yang ekstrim dihadapkan kepada seorang pemalu, maka seorang pemalu tersebut seolah-olah mendapatkan keajaiban karena mendapatkan tantangan dalam bahaya tersebut. Berarti apakah kita langsung bisa menyimpulkan bahwa judulnya akan berkaitan dengan hal itu? Tentu tidak. Kita harus baca dulu ide pokok di paragraf kedua. Jika ide pokok di paragraf kedua itu sama halnya atau sama membahas terkait dengan apa yang dibahas dalam paragraf pertama atau melanjutkan pembahasan di paragraf pertama, maka kemungkinan judulnya akan berkaitan dengan hal itu. Tetapi jika sebaliknya, di paragraf kedua tidak membahas hal yang sama di paragraf pertama atau di paragraf kedua itu membahas hal yang lainnya, maka kemungkinan judulnya juga akan berbeda. Kita baca ide pokok di paragraf kedua. Kita ke kalimat yang pertama dulu. This is a miracle very common in nature. Ini adalah keajaiban yang sangat umum di alam. Nah, ini merujuk this, kata this. Ini merujuk pada kalimat sebelumnya di paragraf pertama, yaitu membahas terkait dengan seorang pemalu yang mendapatkan keajaiban ketika menghadapi bahaya. Nah, karena ide pokok di paragraf kedua ini membahas atau melanjutkan apa yang dibahas dalam paragraf pertama, maka judulnya pasti akan berkaitan dengan hal itu. Kenapa kita tidak bahas atau kenapa kita tidak baca paragraf terakhir di paragraf kedua? Kalimat terakhir di paragraf kedua. Ya, ini tidak perlu karena kita sudah menemukan rujukan atau pembahasan inti dari paragraf kedua itu, yaitu melanjutkan apa yang dibahas di paragraf pertama tadi dengan kata kunci this atau ini, yang mana ini merujuk pada kata sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Berarti kita bisa menentukan judulnya bahwa judulnya itu akan berkaitan dengan keajaiban yang dihadapkan oleh pemalu ketika menghadapi bahaya. Kita analisis ke opsi yang A. The will to fight, keinginan untuk berjuang. Ini memang berkaitan sih dengan teks, tapi ini tidak terlalu tepat, dan opsi yang A ini juga tidak membahas di paragraf kedua, tidak dibahas di paragraf kedua, berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B. The miracle of confronting danger, keajaiban menghadapi bahaya. Nah, ini tepat. Kenapa? Karena sesuai dengan yang kita bahas tadi bahwa dalam sebuah bahaya ekstrim, kita bisa mendapatkan keberanian yang lebih. Bahkan seorang pemalu pun seperti mendapatkan keajaiban karena harus menghadapi bahaya yang tidak dapat diloloskan dengan cara
melarikan diri dan harus segera dihadapi. Berarti ini memang terkait dengan keajaiban dalam menghadapi bahaya. Oke, berarti soal nomor 27, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita baca dulu opsi yang C, the change of nature. Perubahan alam. Oke, ini tidak. Opsi yang D, courage and panic. Keberanian dan kepanikan. Oke, ini juga tidak. Berarti untuk soal nomor 27, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, soal nomor 28. What is the meaning of the word debilitating? Oke, apa arti kata debilitating? Kita baca dulu. Oke, ini ada di kalimat pertama, paragraf kedua. But there can really be no trace of so debilitating a feeling in the person fighting. Tetapi, benar-benar tidak ada jejak perasaan yang melemahkan pada orang yang berkelahi. Oke, jadi kata debilitating ini artinya melemahkan. Nah, dari opsi A, B, C, dan D, kita diminta untuk mencari mana sih kata yang memiliki arti yang sama dengan kata debilitating ini. Opsi yang A, enfeeble. Nah, enfeeble ini artinya membuat lemah atau sama saja melemahkan. Berarti arti dari kata debilitating ini sama dengan opsi yang A, enfeeble atau membuat lemah atau melemahkan. Kalau opsi yang B strengthen itu memperkuat, berarti bukan. Opsi yang C, the base ini artinya merendahkan, berarti bukan juga. Opsi yang D, thriving ini artinya berkembang atau tumbuh subur, berarti bukan opsi yang D juga. Oke, berarti soal nomor 28 ini yang paling tepat adalah opsi yang A, enfeeble. Kemudian soal nomor 29, soal nomor 29, the author feels happy in the recollection of danger faced and overcome because, jadi soal ini mengatakan bahwa penulis merasa senang mengingat bahaya yang dihadapi dan diatasinya karena, ini ada di kalimat terakhir paragraf kedua. Looking back at certain perilous moment in my own life, melihat ke belakang pada saat bahaya-bahaya tertentu dalam hidup saya, I remember them with a kind of joy. Saya mengingatnya dengan semacam kegembiraan. Not that there was any joyful excitement then, bukan karena ada kegembiraan yang menggembirakan pada saat itu, but because they broaden my horizon. Tetapi karena itu memperluas cakrawala saya. Lifted me for a time above myself, mengangkat saya untuk sementara waktu di atas diri saya sendiri. Berarti penulis di sini mengatakan bahwa jika dia mengingat ke belakang terkait dengan bahaya yang pernah dihadapinya, dia mengingatnya semacam kegembiraan karena itu dapat memperluas cakrawalanya dan mengangkat dirinya untuk sementara waktu di atas dirinya sendiri. Mengangkat dirinya ini maksudnya lebih dari biasanya. Atau pada biasanya itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba mendapatkan keberanian yang luar biasa karena merasa tertantang oleh bahaya yang dihadapinya. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban. They brought him a new experience. Mereka memberinya pengalaman baru. Oke, mereka ini dalam artian bahaya tersebut. Oke, apakah memberinya pengalaman baru? Oke, di kalimat tadi tidak sesuai ya dengan opsi yang A, berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B. They added a new perspective and lifted him above himself for a time. Mereka menambahkan perspektif baru dan mengangkatnya di atas dirinya sendiri untuk sementara waktu. Nah, opsi yang B ini tepat karena sesuai dengan yang kita bahas tadi. Oke, berarti untuk soal nomor 29, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita baca dulu opsi yang C. This experience boosted his confidence. Pengalaman ini meningkatkan kepercayaan dirinya. Oke, ini memang ya bisa dibilang tepat sih sesuai dengan yang kalimatnya tadi, tapi tidak menggambarkan keseluruhan seperti yang ada pada opsi yang B. Berarti bukan opsi yang C juga. Opsi yang D. He felt elated as he was alive. Dia merasa gembira karena masih hidup. Oke, ini sudah pasti salah karena tidak berkaitan dengan kalimat tadi. Berarti untuk soal nomor 29, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, untuk
soal literasi bahasa Inggris cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya.